Halo Mandirian. Ini adalah video tutorial pengisian formulir aplikasi KSM. Sebelum memulai mengisi formulir, siapkan dulu dokumen-dokumen pendukung seperti yang tampak pada layar. Kelengkapan dokumen menjadi dasar dalam pengisian formulir aplikasi KSM. Dokumen yang wajib disiapkan menyesuaikan segmentasi sebagai berikut. Ini adalah contoh dokumen terkait nasabah. Formulir KSM terdiri dari 2 halaman. Halaman depan terdapat checklist dokumen yang merupakan syarat umum guna membantu sales di lapangan yang bukan field mandatory dalam pengisian formulir aplikasi, serta terdapat juga syarat dan ketentuan kredit serbaguna mandiri. Halaman belakang merupakan field isian data formulir aplikasi KSM. Sebelum mengisi formulir aplikasi, kita juga perlu memperhatikan matriks struktur kredit sebagai berikut ini. New Booking dipilih jika nasabah belum memiliki aplikasi KSM di Bank Mandiri dan tidak ada fasilitas kredit yang akan dilunasi dari pencairan KSM. Top Up dipilih apabila nasabah sudah memiliki aplikasi KSM di Bank Mandiri, baik yang ada maupun tidak ada fasilitas kredit yang akan dilunasi dari pencairan KSM. Take Over dipilih apabila nasabah belum memiliki aplikasi KSM dan ada fasilitas kredit yang akan dilunasi dari pencairan KSM. Karena contoh pada video ini adalah nasabah dengan kategori top up dan ada pelunasan, maka checklist top up dan checklist jenis pelunasan. Isi nomor rekening tabungan mandiri untuk rekening pencairan KSM. Field rekening pinjaman yang di top up diisi hanya jika jenis pengajuan top up. Jika tidak melakukan top up, maka field ini tidak perlu diisi. Nomor rekening diisi tanpa menggunakan tanda baca. Isi tanggal gajian dengan angka. Checklist ya jika pengajuan dengan joint income dan checklist tidak apabila tidak melakukan joint income. Di sini, nasabah merupakan tipe single income. Checklist tujuan pinjaman nasabah. Isi limit dimohon, terbilang, jangka waktu, dan juga asuradur. Untuk asuradur, cukup diisi nama asuradurnya saja, tanpa coverage. Asuradur wajib diisi minimal 2 asuradur. Isi pelunasan pinjaman jika ada pelunasan. Nama institusi diisi bank jika pemberi pinjaman adalah bank, dan diisi non-bank jika pemberi pinjaman adalah lembaga keuangan selain bank. Tuliskan nama institusi pemberi pinjaman, lalu plafon awal pinjaman, dan cicilan per bulan. Jika kartu kredit, maka diisi dengan limit kartu kredit dan jumlah tagihan terkait kartu kredit tersebut. Kepemilikan pinjaman ini bisa milik aplikan sendiri atau jika jenis pengajuan joint income, maka pinjaman bisa milik pasangannya. Jika pinjaman akan dilunasi, maka pilih sumber pelunasan dari dana sendiri atau dari dana pencairan KSM. Sedangkan jika pinjaman telah dilunasi, maka bisa dipilih di bagian sudah dilunasi. Mandirian, informasi hutang nasabah ini mohon agar digali secara detail ya, agar dapat mengurangi sandbag dan reject aplikasi KSM. Apabila terdapat lebih dari 4 pelunasan, sisanya
dapat dilampirkan pada kertas terpisah dan diparaf, atau pelunasan pinjaman dapat diisi pada lampiran surat pernyataan dan kuasa pelunasan calon debitur. Di bagian data nasabah, isi data nasabah dengan lengkap dan menggunakan huruf besar. Data nasabah terdapat dua bagian, yaitu data nasabah dan data pasangan. Data pasangan diisi jika pemohon merupakan joint income. Jika pemohon single income, maka tidak wajib untuk diisi. Isi data nasabah sesuai dengan KTP, KK, dan informasi tambahan dari calon debitur. Contoh pengisian dapat dilihat pada layar. Nama lengkap tanpa singkatan diisi jika pada KTP terdapat singkatan. Jika tidak ada singkatan, maka dapat dikosongkan. Isi nomor KTP, nomor NPWP, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir sesuai dengan KTP. Juga nama ibu kandung sesuai dengan KK. Isi alamat. Apabila alamat domisili sama dengan KTP, maka cukup menceklis sama dengan KTP. Maka, field alamat sekarang hingga field provinsi tidak perlu diisi. Namun, jika alamat domisili berbeda dengan KTP, maka field alamat sekarang hingga field provinsi wajib diisi. Pada bagian kode pos tidak perlu diisi, sehingga dikosongkan saja. Telepon rumah diisi jika ada saja, jika tidak ada dapat dikosongkan. Telepon HP wajib diisi, dan pastikan nomor yang sudah tertera masih aktif dan dapat dihubungi. Tanyakan juga kepada nasabah waktu yang tepat untuk bersedia dihubungi. Pada data pekerjaan terdapat dua bagian, yaitu data nasabah dan data pasangan. Data pekerjaan pasangan diisi jika pemohon merupakan joint income. Jika pemohon single income, maka tidak wajib untuk diisi. Isi dengan lengkap dan benar sesuai dengan job type pemohon, baik itu pegawai, anggota TNI atau Polri, wira swasta atau profesional. Pada field nama perusahaan, PT, atau CV tidak perlu dituliskan. Namun, apabila sudah terlanjur tertulis, maka tidak menjadi sandbag formulir aplikasi. Jika tipe pekerjaan yang dipilih wira swasta dan profesional, maka untuk status kepegawaian tidak perlu diisi. Di bagian emergency kontak, isi data emergency kontak dengan lengkap dan benar sesuai informasi dari calon debitur. Dan pastikan alamat emergency kontak berbeda dengan calon debitur dan spouse. Seluruh data pada bagian ini wajib diisi karena merupakan mandatory field. Telepon emergency kontak wajib diisi setidaknya satu kontak dan pastikan nomor tersebut aktif. Jika perlu, teman-teman juga bisa menghubungi terlebih dahulu semua nomor kontak di formulir aplikasi. Selain untuk antisipasi salah nomor, juga bisa memvalidasi di awal terkait hubungan emergency kontak dengan calon debitur. Yuk kita lebih teliti supaya tidak terjadi gagal verifikasi nomor telepon yang menyebabkan aplikasi harus dikontes. Dan Mandirian harus ingat,
Yang perlu ditelepon itu adalah calon debitur, kantor, dan emergency kontak. Jadi, tidak hanya menelpon emergency kontaknya saja ya. Karena data sudah diproses di Lospeda, maka field data khusus Losmikro tidak perlu diisi. Di bagian penggunaan data nasabah, diharapkan setuju untuk memberikan data pribadi sebagai tujuan cross-selling dan penawaran produk mandiri lainnya. Sehingga apabila calon debitur setuju, maka dapat menceklis setuju dan menandatangani pada kolom tanda tangan. Apabila tidak setuju terhadap penggunaan data, kolom setuju dan tanda tangan dapat dikosongkan. Pastikan debitur membaca dan memahami persetujuan pengajuan formulir aplikasi KSM dan menandatangani pada kolom tanda tangan pemohon di atas materai sesuai dengan ketentuan materai 2021. Menuliskan nama lengkap calon debitur dan tanggal pada kolom tersebut. Lalu, sales dan pejabat bank juga menandatangani sesuai dengan kolom yang tersedia dan mengisi tanggal dan menuliskan nama lengkap pada kolom yang tersedia. Penggunaan materai pada formulir aplikasi menggunakan ketentuan materai baru sebesar Rp10.000. Jika materai Rp10.000 belum tersedia, maka dapat menggunakan materai Rp6.000 dan Rp3.000 dengan ketentuan seperti gambar berikut, di mana tanda tangan dibubuhkan mengenai seluruh materai beserta kertas formulir aplikasinya, serta penempatan materai dapat disesuaikan seperti pada gambar berikut, secara vertikal atau horizontal. Tidak boleh tertindih, tanda tangan atau cap mengenai masing-masing materai, kolom tanggal pada materai diisi tanggal saat penggunaan materai. Tidak boleh materai tertindih satu dan lainnya, tanda tangan atau stempel tidak mengenai kertas, tanda tangan atau stempel tidak mengenai semua materai, tanda tangan atau stempel tidak mengenai semua materai dan kertas. Di bagian diisi oleh pihak Bank Mandiri, isi data dengan lengkap dan menggunakan huruf besar. Contoh pengisian dapat dilihat pada layar. Field Source Branch, Processing Branch, Booking Branch dapat diisi sesuai dengan format sebagai berikut ini. Dapat diisi kode branch saja, atau dapat diisi nama branch saja, atau dapat diisi juga kode dan nama branch. Isi hubungan keluarga dengan Mandiri Eksekutif jika memiliki hubungan dengan Mandiri Eksekutif. Program marketing diisi sesuai program marketing yang berlaku. Contohnya, KSM Healthcare, KSM Hybrid, KSM Combo, atau KSM Pendidikan. Jika tidak menggunakan program marketing, maka dapat dikosongkan. Field nama atasan dan nomor telepon atasan diisi jika pengajuan KSM oleh pegawai Bank Mandiri. Nama atasan di sini merupakan Employee Manager pada Mandiri Klik. Tutorial pengisian formulir aplikasi KSM telah selesai. Hal-hal lainnya yang tidak dijelaskan di sini dapat dilihat pada guideline pengisian formulir aplikasi KSM. Guideline formulir aplikasi bisa diakses pada link berikut ini.